Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam Bu Dwi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini saya baik luar biasa Ibu. Gimana kabar Bu Dwi? Alhamdulillah saya juga baik Bu Eka. Nah hari ini sebelum Ibu Eka melakukan coaching dengan Koci, saya di sini sebagai supervisor akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan ketika mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu Eka lakukan. Oke. Yang pertama yaitu ketika melakukan coaching harus sesuai dengan prinsip paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian yang memaksimalkan potensi. Nah, ketika melakukan proses coaching diharapkan bisa sesuai dengan alur tirta ya Bu, yaitu menentukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab, serta bisa menjadi pendengar yang aktif dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu dengan mendengarkan dengan rasa, dengan teknik rasa. Maksudnya ini yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam melakukan pengamatan. Baik Bu Eka, sebelum dimulai proses coachingnya, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu? Iya, silakan Bu Dwi. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Eka kembangkan? Ya, iya Bu, makasih Bu. Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kompetensi dari kehadiran penuh Ibu atau present. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa itu. Jadi itu yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini. Untuk spesifiknya yang akan lebih ditonjolkan untuk dikembangkan yang mana ya Bu Eka? Kalau spesifiknya saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Tujuannya agar coachnya saya nanti bisa menyampaikan solusi-solusi yang tidak dia sadari sebagai hasil dari pancingan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot dari saya, supaya proses kreatif dari coachnya nanti bisa menjadi lebih maksimal. Oke, jadi difokuskan mengembangkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya Bu, ya. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini, apa yang Ibu Eka harapkan? Ya, indikator yang ingin saya capai nanti adalah coachnya saya bisa lepas atau terlepas dari beban pikiran dari permasalahan yang dia alami, dengan didapatkannya solusi dan dari masalah yang disampaikannya kepada saya atau kepada saya sebagai coach melalui beberapa pertanyaan berbobot yang saya ajukan nanti. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Eka. Kayaknya Bu Eka sudah siap sekali mau melaksanakan proses coachingnya. Oke, selanjutnya silahkan Bu, kalau sudah siap bisa dimulai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Westi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Eka. Apa kabar Bu Westi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi masih ada banyak pikiran nih Bu Eka. Nah, sehat tapi masih banyak pikiran gimana Bu Westi? Kalau Bu Westi nggak keberatan, kira-kira apa sih yang menjadi beban pikiran Bu Westi? Boleh diceritakan Bu? Iya Bu Eka, ini saya ceritakan ya Bu. Jadi gini Bu, ini kan baru masuk tahun ajaran baru. Saya punya anak didik kelas 4 nih Bu. Nah, dia ini kayak nggak bersemangat mengikuti pelajaran di kelas Bu. Bahkan pada pelajaran tertentu ada beberapa kali yang dia lewatkan Bu. Ketika saya tanya temannya, katanya dia masuk sekolah tapi nggak mau masuk kelas gitu Bu. Oh gitu ya. Jadi untuk tujuan pembahasan kita kali ini, Ibu ingin membahas perihal satu anak didik Ibu yang kurang bersemangat ya Bu mengikuti pelajaran di kelas. Bahkan sampai tidak mau masuk kelas pada pelajaran tertentu Ibu. Jadi menurut pantauan Ibu, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak itu tidak mau mengikuti pelajaran di kelas Bu? Iya, jadi gini Bu,
ketika saya tanya teman-temannya, mereka juga tidak tahu apa alasan anak ini. Terus kemudian pas ketemu sama anaknya, saya tanya kenapa nggak bersemangat mengikuti pelajaran di kelas. Anak ini cuma diam saja gitu Bu. Saya jadi bingung gimana cara mengatasinya. Anaknya saya tanya tidak menjawab, terus saya tanya teman-temannya juga nggak tahu. Inilah yang menjadi beban pikiran saya Bu. Oh iya Bu, mungkin ada penyebab lain mungkin yang Ibu ketahui dari sumber yang lain Bu, atau untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada anak itu Ibu. Iya Bu, saya sudah tanya kepada teman-teman guru kenapa anak ini tidak bersemangat mengikuti pelajaran di kelas. Terus teman-teman guru memberi informasi kepada saya bahwa anak ini aktif ketika mengikuti pelajaran teman guru tersebut itu Bu. Oh, pada mata pelajaran apa itu Ibu? Biasanya olahraga Bu. Oh iya ya. Jadi teman saya yang guru olahraga itu bilang kalau anak ini aktif dalam mengikuti pelajaran olahraga Bu. Berarti anak ini kalau mengikuti pelajaran yang lain di kelas, dia merasa kurang aktif Ibu ya. Tapi Iya. kalau mengikuti pelajaran olahraga, anak ini aktif Ibu ya. Iya. Nah, kalau menurut Ibu, kira-kira kenapa ya anak ini aktifnya cuman hanya di pelajaran olahraga, sedangkan di pelajaran yang lain anak ini tidak aktif Ibu? Nah, menurut saya mungkin dia lebih menyukai pelajaran olahraga gitu, Bu. Atau mungkin dia sukanya pelajaran yang banyak geraknya gitu. Kalau mengikuti pelajaran di dalam kelas kan tidak banyak bergerak, Bu. Tapi kalau pelajaran olahraga kan di lapangan dan mereka bisa banyak bergerak gitu, Bu. Oh iya, jadi kira-kira permasalahan ini disebabkan oleh apa ya Ibu? Mungkin menurut Ibu? Menurut saya nih Bu, ini berhubungan dengan strategi pembelajaran ya Bu. Mungkin juga tentang minat anak gitu. Jadi itu terhadap cara saya mengajar di kelas seperti itu Bu. Oke, baik Ibu. Karena penyebabnya sudah kita ketahui, yaitu tentang minat anak tersebut terhadap cara kita mungkin mengajar di dalam kelas. Nah, kira-kira untuk setelah mengetahui hal ini, apa rencana Bu Westi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oke, mungkin gini ya Bu, mungkin nanti saya akan membuat strategi pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Bu. Oke, kalau begitu Ibu Westi selanjutnya bagaimana ini Bu? Begini Bu, anak ini kan lebih suka mengikuti pelajaran yang aktif bergerak. Nah mungkin anak ini gaya belajarnya kinestetik gitu ya Bu. Mungkin jadi mungkin nanti di dalam pembelajaran saya akan memberikan sebuah proses, kemudian konten pembelajaran dan juga produknya mencakup anak-anak gaya belajarnya kinestetik. Rencana saya nanti bisa dengan cara praktik gitu Bu, atau bisa sekali-sekali melakukan pembelajaran di luar kelas, begitu rencananya Bu. Oke Bu Westi, menurut saya itu solusi yang tepat Ibu, karena kita memang harus mengetahui segala kebutuhan dan kodrat anak-anak yang berbeda ya Bu. Iya. Dengan cara memberikan pelajaran yang berdiferensiasi. Iya betul Bu. Tapi gini Bu, demi keberhasilan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu laksanakan, agar pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu rencanakan ini bisa benar-benar berhasil pada anak sehingga dapat berkelanjutan, tidak hanya untuk anak-anak ini tetapi juga untuk anak yang lain, untuk berjaga-jaga Ibu agar tidak terjadi hal-hal yang serupa. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Jadi nanti setelah ini saya akan menyusun RPP berdiferensiasi seperti itu Bu, yang dapat mencakup gaya belajar kinestetik. Nah setelah itu saya juga akan mencari tahu lebih banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa melalui internet atau bertanya kepada teman-teman yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi misalnya nih hasilnya nanti tidak sesuai dengan target Ibu Westi, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Jika ternyata tidak sesuai target, mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan teman-teman guru dan kepala sekolah seperti itu Bu. Iya Bu, memang sangat penting ya Bu berkolaborasi dan Iya. mendapatkan dukungan dari berbagai Iya pihak betul Bu. untuk menunjang aktivitas kita itu sebagai guru.
Oke Bu Westi, dari apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini tentang adanya siswa yang mungkin kurang aktif Ibu saat belajar di dalam kelas, dan sekarang Ibu sudah temukan nih solusinya. Kira-kira gimana nih perasaan Ibu sekarang? Oke, alhamdulillah hari ini saya mendapat banyak pencerahan ya Ibu. Saya merasa lega gitu dan berkurang beban pikiran saya. Tinggal nanti eksekusinya dengan harapan anak ini dapat aktif lagi seperti itu dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Iya Ibu, saya juga berharap prosesnya nanti dapat berjalan dengan lancar, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Westi karena sudah percaya pada saya untuk menerima atau berbagi cerita dengan saya Ibu. Oke, saya juga berterima kasih ya Bu, karena saya juga dapat solusi gitu atas masalah yang saya saya dari percakapan kita hari ini seperti itu Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu. Jadi gimana nih? Ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup Ibu? Sementara ini cukup dulu ya Bu. Nanti kalau saya sudah melaksanakan rencana, saya kemudian hasilnya seperti apa nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Siap Bu Westi, semoga lancar Ibu, sukses. Amin. Dan dapat memberikan pembelajaran yang menuntun bagi setiap siswa ya Bu. Semangat Iya, Ibu. Iya, tetap semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eka, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching Bu? Alhamdulillah saya merasa lega Ibu, menjadi pendengar yang baik untuk mitra saya, dan akhirnya coach saya bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi Ibu. Luar biasa sekali Bu. Nah, saya akan menanyakan beberapa hal terkait hasil supervisi saya. Yang pertama Bu, apa yang Ibu Eka sudah lakukan ketika melakukan proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan tadi Bu, saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip sebagai seorang coach yang baik, yang mana saya harus berperan aktif, membangun kemitraan yang setara, dan membangun proses yang kreatif. Saya juga sudah berusaha menerapkan kompetensi ini dari coach, di mana saya harus berperilaku seperti hadir secara penuh. Lalu saya juga berusaha menjadi pendengar yang baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa Ibu. Saya juga tadi berupaya supaya dalam percakapan saya tadi tidak keluar dari alur percakapan menjadi coach ya, yaitu alur tirta Ibu. Jadi saya berusaha memulai dengan menggali tujuan utama dalam pembahasan, lalu menggali identitas dari persoalan, dan berusaha untuk memulai dan mencari rencana solusi, dan mengakhirinya dengan sebuah tanggung jawab dari coach. Oke, baik Bu Eka, semua yang sudah Ibu sampaikan itu terlihat dalam pengamatan saya ya Bu. Seperti alur tirta, mulai dari tujuan, tadi sudah membahas tentang tujuan dari coaching ini apa. Terus kemudian identifikasi masalah, tadi juga sudah sangat lengkap. Kemudian rencana aksi sudah membuat coach menjadi tahu strategi apa yang harus dilakukan. Kemudian komitmennya juga tadi sudah dibahas semuanya. Nah, untuk proses kemitraan Bu, tadi saya rasa Bu Eka sudah menjadi sosok yang setara dan terlihat juga tidak menggurui sama sekali. Terus kemudian proses kreatif juga berhasil membuat coach bisa memunculkan solusi terbaik untuk mengatasi masalahnya. Kemudian untuk memaksimalkan potensi juga sudah berhasil karena pada akhirnya masalah sudah terpecahkan. Kemudian dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang menggunakan teknik rasa, semuanya terlihat. Bu Eka juga sudah menerima coach dengan baik, memberikan pertanyaan yang sesuai dengan kunci dari permasalahan, kemudian membuat rangkuman dari masalah yang sudah disampaikan dari coach, dan memberikan apresiasi kepada coach ketika coach berhasil menemukan strategi yang baik. Itu yang terlihat dari pengamatan saya Bu Eka, sangat luar biasa.
Untuk pertanyaan yang terakhir gini Bu, kompetensi ini tadi kan sudah dikembangkan semuanya ya Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira apa nih yang akan Ibu tingkatkan lagi ke depannya? Iya Ibu, tentunya semuanya ingin saya tingkatkan Ibu agar bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi harapan saya, langkah saya untuk meningkatkan kompetensi itu, saya harus sering latihan atau melakukan latihan percakapan Ibu, percakapan kucing mungkin dengan rekan sejawat ketika mereka ingin bercerita kepada saya. Saya juga ingin lebih mempertajam alur tirtanya agar saya bisa lebih terkoordinir ketika melakukan kucing ke depannya Ibu. Oke baik, sungguh luar biasa sekali Bu. Harapan saya juga sama seperti harapan Bu Eka, yaitu terus berlatih sehingga dapat membantu teman-teman Ibu dalam menyelesaikan masalahnya. Saya rasa cukup supervisi hari ini Bu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.